kami dalam surga, pada saat ini hamba siap untuk menyampaikan firman-Mu. Tolonglah hamba Bapa supaya hamba-Mu bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dan hamba juga memohon Roh Suci-Mu supaya hadir bersama kami semua, supaya kami bisa mengerti akan firman yang akan hamba sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Sabat. Puji Tuhan, kita semua bisa berkumpul di sini dengan tidak kurang satu apapun. Memang ada sebagian daripada teman-teman kita tidak kelihatan di sini, tapi kita berdoa supaya mereka juga Sabat depan bisa bersama-sama dengan kita di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Haldeman dan juga Majelis Jemaat Mount Moria yang mempercayakan kepada kami untuk membawakan firman Tuhan pada pagi ini. Tanggal 21 April, beberapa hari yang lalu, adalah Hari Kartini. Dan sebagian anak-anak pada saat mereka pergi ke sekolah, mereka memakai kostum. Nah, di Bandung anak-anak sekolah, mereka ke sekolah pakai kostum, ada yang dari SD, SMP, SMA, bahkan juga mahasiswa. Kita memperingati bagaimana Kartini telah memperjuangkan wanita-wanita Indonesia. Oleh karena itulah, kami mengangkat judul pada hari Sabat ini, yaitu From Zero to Hero. Dari bukan seseorang menjadi seseorang. Nah, para selebriti yang menggeluti juga dunia infotainment dan sport dan profesi lainnya akan sangat merasa tersanjung jika namanya sudah ada di The Hall of Fame. Kita bisa melihat ini adalah satu gedung, dan di dalam gedung itu dindingnya terukir nama-nama orang yang tenar dari seluruh dunia, dari profesi apapun. Nah, jika sudah tercatat nama di sini, luar biasa, pasti seluruh orang mengenalnya. Walaupun kita belum pernah bertemu, tetapi pada saat kita menyebut nama orang itu, oh iya, saya pernah mendengar, saya pernah menonton, saya pernah diberitahukan oleh teman saya. Nah, satu lagi kebanggaan para artis, adalah yang disebut The Hollywood Walk of Fame. Luar biasa, kalau sampai para artis itu, selebriti, namanya sudah tercatat di sini, itu adalah suatu kehormatan. Dari seluruh dunia, orang datang melihat, bahkan lihat ini idolanya, dia sampai begitu. Itulah penghargaan tertinggi yang diberikan dunia. Nah, mari kita lihat beberapa nama-nama orang terkenal yang masuk di daftar Hall of Fame. Walaupun Anda belum bertemu dengan mereka, tapi saya yakin pasti Anda akan kenal karena namanya sudah masuk di daftar Hall of Fame. Contohnya ini, dia adalah legenda sepak bola yang bernama Pelé dari Brasil. Seorang yang dibawanya, pasti Anda sudah pernah mendengarnya, Maradona dari Argentina. Kita lihat yang lain dalam legenda bola basket. Nama ini masuk menduduki nomor 1, yaitu Magic Johnson. Dan yang keduanya adalah Michael Jordan. Kalau kita pergi ke mall ya, ada bola atau bola basket, bangga orang tulisnya Michael Jordan. Mereka semuanya ini
from zero to hero. Nah ini, adakah yang mengenalnya? Nah luar biasa saudara-saudara. Hanya melihat langsung tahu ini adalah si Elvis Presley. Dia adalah sang raja rock and roll. Masuk di dalam Hall of Fame. Nah wanita ini, ada yang mengenalnya? Iya, Madonna, si sang diva. Luar biasa, saya sempat membaca di biografinya. Dia ingin sekali mau menjadi hero, from zero to hero, benar-benar dari nol. Sampai suatu kali dia di New York, dia kelaparan dan dia tidak punya uang, sehingga dia pergi korek tong sampah, mendapatkan apel yang setengah busuk. Dia potong, dia cuci, kemudian dia memakannya. Nah, 21 April adalah hari Kartini. Oleh karena itu, saya juga pada saat ini ingin mengangkat satu tokoh dari Alkitab, yaitu seorang wanita. Alamatnya kita lihat lantai 2 di Jericho Apartment. Agamanya kafir. Hobinya dia senang bermakeup. Jadi orang ini senang sekali dia untuk berdandan. Mungkin kita sudah mengetahui siapa kira-kira wanita yang akan kita angkat dari Alkitab ini. Pekerjaan, ya, kupu-kupu malam. Lebih halusnya kita sebut kupu-kupu malam. Namanya? Ada yang menyebut Maria? Namanya benar. Namanya Rahab. Rahablah yang akan kita pelajari, yang kita akan angkat pada pagi ini. Nah, kalau kita melihat si Rahab, pekerjaannya di Alkitab tidak ditutup-tutupin. Dengan jelas kita bisa membaca siapa si Rahab ini. Dan kalau kita melihat ada 5 ayat yang mengatakan si Rahab perempuan sundal. Perempuan sundal itu terdapat di Joshua 2 ayat 1, Joshua 6 ayat 17, 6, 25, Ibrani 11, 31, bahkan juga di Yakobus. Rahab pelacur itu dibenarkan karena imannya. Nah, kenapa Rahab yang kita akan bahas pada pagi ini? Saya mengangkatnya dari Alkitab yang terdapat dalam Joshua 2. Di dalam Joshua 2 dan seterusnya kita akan membaca yaitu penyerangan kota Jericho. Dan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu membacanya, siapa yang ditekankan di situ? 2 orang pengintai yang datang, bahkan kita tidak tahu siapa namanya. Tetapi yang disebut di situ adalah si perempuan sundal. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada bangsa Israel, ya, berfirmanlah Tuhan pada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawannya yang gagah perkasa. Oleh karena itulah, bagaimana caranya siasat Joshua supaya bisa memasuki kota Jericho itu? Dia mengirim 2 pengintai untuk pergi ke kota itu, melihat situasi bagaimana caranya supaya mereka bisa menyerbu masuk ke kota itu. Tapi apa kata Joshua? Pergilah dan menginaplah, cari yang namanya si Rahab perempuan sundal itu. Dan kita bisa baca di Alkitab bahwa dengan mudah sekali si pengintai itu bisa menemukan rumah Rahab. Berarti dia terkenal. Para pria yang ada di kota Jericho itu mengetahui di mana tempat si Rahab. Sehingga gampang sekali ya si 2 pengintai itu ke situ. Dan luar biasanya lagi pada saat saya membaca itu ke bawah, raja pun mengenal si Rahab. Dan raja pun tahu pada saat ada pria lain yang masuk
yang datang menginap di rumah Rahab. Dengan apa? Katanya apa? Raja menyuruh orang-orangnya untuk pergi dan melihat siapa itu dua orang pengintai yang ada di rumah Rahab. Nah, Alkitab tidak banyak bercerita tentang si Rahab. Kita hanya mengetahui dia perempuan sundal tinggal di Jericho. Nah, ada juga banyak hal yang kita tidak ketahui. Kita tidak tahu tentang si Rahab itu. Contohnya, kenapa Rahab menjadi pelacur? Tentunya ada dong. Tapi Alkitab tidak memberitakan kepada kita. Kita tidak tahu latar belakang siapa keluarga si Rahab. Kita juga tidak tahu agamanya. Hanya dia tidak dibesarkan untuk percaya kepada Tuhan yang ada di Alkitab. Jadi kita ambil kesimpulan agamanya kafir. Kita juga tidak tahu apakah dia sedang lapar, sedang ingin untuk memperbaiki kehidupannya pada saat kedua orang pengintai itu datang di rumahnya. Nah, mari kita lihat secara detail kehidupan Rahab yang kita pada pagi ini akan baginya di dalam 3 bagian. Tetapi sebelum itu saya ingin membacakan, ini adalah ayat-ayat di mana Allah tidak berkenan dengan profesi pelacur. Ulangan 23 ayat 17, Ulangan 23 ayat 18, dan Imamat 21 ayat 9. Anak perempuan seorang imam yang bersundal harus dibakar. Wah, ngeri sekali ya. Kalau kita lihat zaman dulu betapa Tuhan tidak menginginkan, dia sangat tidak menginginkan perempuan atau profesi pelacur. Jadi saya sangat bisa bayangkan Rahab pada saat itu dia tidak punya pengharapan. Dia tidak memiliki suatu harapan, mungkin melihat ke depan bahwa satu kali kelak saya bisa memutar balikan kehidupan saya. Itu kalau dilihat dari sisi manusia. Tetapi Tuhan mengubah. Tuhan memiliki rencana yang indah, yang lain terhadap Rahab, yaitu dia dapat mengubah rasa malu atau kehidupan yang sangat gelap, status yang ternoda, menjadi kemuliaan di dalam sesaat. Kita akan melihat siapa si Rahab ini. Jadi pada awalnya dia kita kategorikan a hopeless beginning. Pada awalnya dia tidak punya harapan. Karena kita melihat Tuhan aja tadi tidak menyukai pelacur. Kenapa lagi? Karena dia adalah seorang Kanaan. Nah, kita mungkin bingung kenapa emangnya Kanaan itu. Saya baca dalam Alfa dan Omega jilid 2 halaman 92 yang mengatakan kota Yeriko adalah satu pusat utama penyembahan berhala yang dikhususkan kepada Ilah Asitoret, Dewi bulan itu. Di tempat inilah terpusat segala bentuk paling jahat dan paling keji dari agama bangsa Kanaan. Jadi kita bisa dapat membayangkan dengan situasi yang ada ini, a hopeless beginning. Tidak akan ada harapan pada awalnya. Kedua, Rahab juga adalah seorang wanita di sebuah negara, di negaranya itu di mana perempuan sering dianiaya, direndahkan dan tidak dianggap dan diabaikan. Sama seperti kita juga, kalau tanpa Ibu Kartini mungkin kita wanita-wanita akan sama nasibnya, kita akan tidak dianggap.
Nah, kalau kita melihat penulis dalam buku Ibrani 11 ayat 4 sampai 31, di dalam situ ada dua wanita yang disebutkan, dan itu adalah Sarah. Dan Sarah ini adalah siapa? Istrinya si Abraham. Di dalam ayat yang sama itu berderet ke bawah dari 11 sampai ayat 4 dan sampai 31, Sarah dan Rahab ada di situ. Saya mencoba mencari tahu kenapa kira-kiranya ini, dan kita bisa lihat bahwa si penulis dalam Ibrani itu dia mau tekankan sesuatu, memfokuskan sesuatu, di mana Sarah adalah istri Abraham, sedangkan si Rahab wanita pelacur, wanita sundal. Itu bila mana dia berdiri di bawah salib Yesus, Sarah dan Rahab itu akan berdiri sama levelnya, derajatnya akan sama. Tuhan tidak akan bilang Sarah lebih tinggi dan Rahab lebih rendah karena latar belakangnya. Tidak. Bila mana kita datang kepada Yesus, Yesus akan melihat kita sama rata semuanya. Yang berikutnya, kenapa a hopeless beginning? Rahab adalah seorang pelacur. Sehingga kalau kita lihat di berbagai kutipan di Alkitab, ada yang menyebutkan, kalau dalam bahasa Inggrisnya innkeeper, itu diperhalus ya. Diperoleh adalah apa? Pemilik penginapan, supaya lebih enak, lebih keren. Tetapi kalau kita lihat tetap juga sama profesinya adalah seorang pelacur. Faktanya, bagaimanapun dia memakai innkeeper atau apa, dia tetap adalah seorang pelacur. Dan ini menunjukkan bahwa kasih Allah sungguh besar, di mana yang paling rendah bisa mendapatkan tempat di dalam keluarga Allah. Anugerah orang-orang berdosa perlu diselamatkan. Jadi Rahab berdiri sebagai mercusuar harapan bagi yang putus asa, bagi yang tersakiti, lemah, tak berdaya, memar, hina, dan bagi pria yang wanita yang jatuh dimanapun jika melihat ke kaca dan merasa, aduh, saya tidak ada harapan untukku. Jika saudara merasakan begitu, pikirkanlah tentang si Rahab. Rahab adalah pelacur, dan apa yang terjadi kita tahu, Tuhan menyelamatkannya. Dan jika Tuhan menyelamatkan Rahab, pasti Dia juga akan menyelamatkan kita. Janganlah kita menghakimi orang lain atas sikap luarnya saja, oleh karena hanya Allah yang sangat dapat membaca motif seseorang, sehingga hanya Dialah yang mempunyai hak untuk menghakimi. Apa sih keistimewaan daripada Rahab? Kita bisa melihat yang pertama keistimewaan daripada Rahab yaitu imannya mengagumkan. Kita bisa lihat di dalam Yosua 2 ayat 1. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka di rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di sana. Inilah jawaban pada Rahab pada saat dia bercerita dengan kedua pengintai itu. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggap kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar terhadap kamu.
Itulah yang disebutkan Rahab kepada kedua orang pengintai. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut terberu di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Dia sangat meyakini apa yang dia dengar itu. Ketika kami mendengar, lanjut dalam Yosua 2 ayat 9, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit dan di atas dan di bumi. Apa komentar Alfa dan Omega jilid 2 halaman 18? Kengerian terhadap orang Israel telah menghinggapi seluruh penduduk Yeriko, sehingga penduduk kota merasa gentar dan sangat dan selalu curiga. Oleh karena itulah, pada saat mereka mengetahui ada dua orang yang masuk ke kota itu, mereka langsung menyampaikannya kepada raja. Di sini kita bisa lihat luar biasa iman yang mengagumkan dari si Rahab. Fakta menunjukkan bahwa setiap orang Jeriko, mereka itu telah mendengar dan memiliki wawasan atau pengetahuan tentang bangsa Israel. Kalau kita mengetahui rumors itu begitu cepat menyebar bagaikan nyala api. Tetapi kita melihat hanya Rahab saja, Rahab wanita yang lemah itu memiliki visi ke depan, tinjauan ke masa depan, untuk percaya bahwa Tuhan Allah sendiri yang bekerja di dalam segala kejadian yang sudah terjadi kepada orang-orang Yahudi. Bagaimana dia bisa melihat ke masa depannya? Kita mungkin bertanya, kan semua orang yang di dalam kota itu mendengarnya. Saya percaya bahwa mata hatinya telah dia bukakan kepada Roh Suci, sehingga pada saat mendapatkan informasi yang sama dengan semua orang yang ada dalam kota itu dan mengambil kesimpulan yang benar. Pada saat tiba waktunya, Rahab memilih di pihak mana dia mau berdiri. Dia memilih bersama-sama pengintai itu. Imannya, dia hanya mendengar, dia tidak melihat, tetapi dia mempercayainya. Itulah keistimewaan daripada si Rahab. Rahab beriman juga kepada Allah orang Israel. Dan dia katakan bahwa dia lebih takut kepada kebinasaan yang berasal daripada Allah daripada dari raja. Karena iman inilah dia dan seluruh keluarganya boleh diselamatkan. Saudara bisa bayangkan pada saat pengintai dua orang itu datang ke rumahnya, Rahab bergumul akan memberitahukankah siapa di dalam rumahnya itu atau tidak. Tetapi Rahab dengan cepat mengambil kesimpulan, saya mau mengikut orang ini karena orang ini, Allah yang mereka percaya, lebih hebat daripada raja mereka. Keistimewaan yang keduanya adalah Rahab memilih meninggalkan masa lalunya, yaitu saya lebih baik pergi dengan orang-orang ini karena Tuhan mereka adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang ada. Ibrani 3 ayat 78, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti si Rahab, dia mendengar, dia tidak keraskan hatinya. Bagaimana dengan orang Jeriko lain yang ada di situ? Mereka semuanya sama-sama mendengar, tetapi Rahab dia membuka hati, mata dan pikirannya melihat akan keajaiban Tuhan.
Kita mengetahui bersama, tetapi perempuan itu telah menyuruh kedua pengintai itu naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang tersebarkan di atas soto rumah. Di sini kita melihat si Rahab ini berani. Dia meresikokan dirinya dan seluruh anggota keluarganya dengan menyembunyikan orang pengintai ini. Bayangkan kalau bisa ketahuan, dapat apa yang terjadi kepada Rahab. Dia seorang wanita yang lemah, tetapi dia berani mengambil resiko itu. Hal ini dia lakukan karena dia beriman kepada Allah orang Israel. Seperti yang saya sebutkan tadi, dia lebih takut kepada kebinasaan yang berasal dari Allah daripada yang dari raja. Karena iman inilah dia dan seluruh keluarganya boleh diselamatkan. Dia berani mengambil resiko. Itu adalah keistimewaan Rahab yang ketiga. Apalagi kita lihat pada pernyataan ini, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita tahu kok Rahab ini tidak mementingkan dirinya sendiri? Kita lihat pada Yosua 2 ayat 12 sampai 13. Rahab langsung bilang sama si pengintai itu, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku rahmat terhadapmu. Tadi dia sudah sembunyikan dengan berisiko yang sangat tinggi itu di soto rumahnya. Oke, bahwa karena aku telah berlaku rahmat terhadapmu, kamu juga akan berlaku rahmat terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Karena Rahab sudah mendengar dan dia tahu bahwa orang ini akan datang menyerbu kota Jericho. Ini tanda tentang percakapan mereka yang sesungguhnya. Dia sekarang memiliki kepedulian tentang keselamatan daripada keluarganya. Dia tidak mau selamat sendiri. Dia ingin memastikan bahwa keluarganya dan dia selamat. Dan kalau kita melihat, dia bahkan lebih maju untuk membuat ketentuan-ketentuan untuk keluarganya. Keluarganya tidak tahu, tapi dia langsung ambil apa? Kesimpulan itu. Nah, itu adalah yang pertama. Kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu remarkable deliverance, yaitu pembebasan yang luar biasa. Bagaimana dia dibebaskan dari seorang pelacur, dari tentara yang akan mengepung Jericho itu. Bagaimana dia bisa juga selamat. Pengintai-pengintai itu meluangkan keluarganya pada saat penyerangan kota Jericho itu. Jikalau dia mengikat tali merah di jendelanya. Nah, kadang-kadang kita mau bertanya, kenapa ya? Kenapa tali merah? Kenapa bukan yang biru atau kuning atau yang lain? Karena tali merah gampang dilihat oleh tentara, itu satu alasannya. Dan juga tetapi ada simbol yang lebih dalam lagi yang melambangkan tali merah. Tali merah itu, jika kita melihat, mengingatkan kita kepada tentara darah, kepada kita tentang darah pada saat Paskah. Pada saat bangsa Israel mau keluar dan mereka disuruh untuk apa? Taruh darah di depan rumah supaya mereka bisa selamat dari malaikat maut. Nah, pada saat dia bercerita dengan si pengintai, setelah itu Sarah seketika itu juga langsung menaruh tali itu. Dia tidak tunggu. Perhatikan, segera setelah pengintai itu meninggalkan rumahnya, dia segera mengikat tali merah di jendelanya supaya semua orang dapat melihatnya. Dia tidak ada bayangan atau dia tidak punya ide kapan datangnya penyerangan itu. Mungkin dalam beberapa hari
atau mungkin juga dalam beberapa minggu, itu tidak menjadi masalah. Dia percaya akan janji dan dia langsung bertindak. Dia langsung pergi mengikatnya. Nah, itulah kuncinya si Rahab. Rahab dengar dan bertindak, melakukan sesuatu untuk itu. Kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi sekiranya Rahab itu lupa untuk taruh apa? Tali merah di jendelanya. Pastilah dia akan mati seperti semua orang yang ada di dalam kota Jericho. Jadi di sini kuncinya, kata kunci adalah tidak cukup hanya mendengar kebenaran itu. Semua orang di dalam kota Jericho itu mendengar, bahkan mereka ketakutan. Alfa dan Omega menyebutkannya. Alkitab menuliskan, mereka gentar, bahkan Rahab sendiri mengatakan kepada itu. Tetapi mereka hanya mendengar kebenaran itu. Mendengar kebenaran itu harus membuatmu bertindak secepatnya atau nanti. Tadi pagi juga di pelajaran sekolah sahabat kita bagus sekali Pak Stefanus menerangkan bagaimana juga mereka memiliki iman tetapi mereka harus melakukan sesuatu. Orang yang kusta itu, saya mau mati atau tidak, saya harus bertindak, melakukan sesuatu karena saya telah mendengar Yesus itu benar, dia bisa menyembuhkan saya. Mereka langsung apa? Melakukan sesuatu. Ini pun yang langsung ditangkap oleh si Rahab, si pelacur. Wanita yang berdosa ini yang menjual tubuhnya untuk mendapatkan uang, akhirnya dia bisa membuat namanya terukir di Hall of Fame dari faith, iman. Hall of Fame dari iman. Untuk satu alasan, dia percaya akan janji dan melakukan sesuatu tentang itu. Janganlah kita hanya percaya tapi kita tidak melakukan. Lihat saja Rahab, pasti dia akan mati dan seluruh keluarganya kalau dia hanya percaya tapi tidak menaruh tali itu. Tali merah yang sederhana itu menyelamatkan nyawanya. Rahab telah memberitahu berita itu juga kepada keluarganya. Jadi pada saat pengintai itu pulang, mereka telah mempunyai perjanjian. Kemudian Rahab kasih tahu sama keluarga-keluarganya, hei, kalau kalian mau selamat, datanglah ke rumahku. Pada saat nanti akan terjadi pertempuran, kalian jangan lari. Kalian jangan lari bersembunyi, tapi hei, datanglah ke rumahku. Pasti kalian akan selamat. Jika kalian tidak datang ke rumah saya, pasti kalian juga akan binasa. Di sini kita bisa melihat bahwa si Rahab ini juga tidak mau menyimpan itu ke dirinya, tetapi dia menjadi seorang evangelis. Dia menyebarkan berita ini kepada orang-orang yang di Jericho itu. Pada saat pengintai itu pulang, ada dua hal yang terjadi di dalam Jericho. Yang pertama, yaitu Rahab telah memberitahukan berita itu kepada keluarganya. Dan pada saat itu juga Yosua sedang bersiap-siap memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan naik ke arah Jericho. Yosua 6 ayat 17, dan kota itu dengan segera isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh itu. Nah, kita melihat ini adalah
kota Yeriko. Ini bentengnya, dan orang-orang itu tinggal di dalam sini. Dan Rahab juga salah satunya di sini. Kalau kita melihat ini, temboknya ini tebal sekali. Temboknya tebal, karena arkeologi menyebutkan bahwa kota Jericho telah berumur 1000 tahun pada saat Joshua dan orang Israel itu mau menyerang. Itu sudah 1000 tahun pada saat itu. Dan kota ini letaknya sangat strategis di atas bukit, melindungi bagian tengah Palestina. Dan berabad-abad yang lalu, Jericho ini sebenarnya pernah dirusak, tetapi mereka membangun beberapa kali kembali sehingga kota ini menjadi sangat kuat. Dan orang-orang yang tinggal di dalam kota itu, mereka merasa nyaman. Pasti tidak akan ada bagaimanapun serangan musuh akan masuk ke dalam kota ini, karena begitu kuatnya dan mereka begitu terpesona dan nyaman sehingga mereka tidak mempedulikan apa yang akan terjadi kepada mereka. Ibrani 11 ayat 31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Biarlah masing-masing kita yang telah membaca akan firman supaya dengan sungguh-sungguh memasukkan ke dalam hati kita. Jangan kita hanya baca Alkitab kita hanya berlalu begitu saja. Mungkin kita kelihatannya religius, mungkin juga kita bukanlah pelacur, mungkin juga kita malu untuk dikategorikan dalam level pelacur si Rahab. Tetapi ingatlah bahwa saudara bila mana telah berulang-ulang mendengar akan firman Tuhan dan pekebaran ini, tetapi tidak melakukan apa-apa terhadap apa yang didengar, mungkin juga kita sama dengan orang yang ada di dalam kota Jericho itu. Rahab mendengar kata-kata, informasi tentang siapa Allah yang disembah orang Israel dan perjanjian antara pengintai itu. Dia langsung bertindak atau dia langsung memberi respon, mengikat tali merah di jendela. Saya dan saudara harus melakukan yang sama. Kita bukan hanya mendengar yang akan menyelamatkan kita, tetapi kita mendengar dan mempercayai sampai pada titik saudara menjangkau keluar dan percaya kepada Kristus sebagai juru selamatmu. Rahab percaya kepada Kristus dan dia menjangkau keluar, dia menjangkau keluarga-keluarganya. Dia katakan kepada keluarga-keluarganya, ikut saya pada saat pertempuran nanti, datanglah ke rumahku. Itulah yang harus kita lakukan, sama-sama saya dan saudara. Mari kita lihat apa yang Rahab lakukan. Yang pertama, Rahab percaya kepada Allah. Yosua 2 ayat 11 tadi kita sudah bacakan. Kemudian Rahab juga menurut perintah Allah. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kermisi itu kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami dan ayahmu serta ibumu serta saudara-saudaramu serta seluruh keluargamu kau kumpulkan di dalam rumah. Apa yang terjadi dengan hasil penurutannya? Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat
masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bagaimana dengan nasib Rahab? Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayah dan ibunya, saudara-saudaranya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Itu adalah nasib Rahab. Dan bagian yang ketiga adalah a timeless message, yaitu pesan abadi yang akan diberikan Rahab kepada kita. Ada dua tema utama di dalam cerita Rahab itu. Yang pertama yaitu salvation for the worst of sinner. Artinya keselamatan bagi orang-orang yang sangat berdosa. Kita bisa lihat dalam Lukas 5 ayat 31 sampai 32. Oke, kita bisa membacanya. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, ini yang sangat baik yang kita bisa ambil kutip dari pelajaran Rahab, yaitu bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 15 ayat 4 sampai 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jika Rahab mewakili orang yang berdosa, yang tidak berdaya, maka tali merah melambangkan darah Yesus yang tertumpah untuk saudara dan saya. Karena darahnya tertumpah bagi kita semua, maka kita diselamatkan dari dosa-dosa kita jika kita percaya dan menyerahkan diri kita kepada Kristus. Rahab mengetahui, saya ingin kita garis bawahi bahwa di sini Rahab mengetahui sedikit sekali tentang dia. Dia tentang Yesus, tentang Tuhan itu. Dia hanya mendengarkan dari rumor yang datang. Tuhan, apa yang Tuhan telah melakukan. Dia percaya apa yang dia dengar dan menaruh hidupnya sepenuhnya di tangan Tuhan. Rahab tahu bahwa Tuhannya orang Israel adalah Tuhan yang sebenarnya yang harus disembah dan dituruti. Imannya tentang itu membuat kedua pengintai itu dengan menyambut kedua pengintai itu dengan baik di rumahnya dan menuntun mereka dengan selamat keluar dari Jeriko. Dan kita melihat karena iman membuat Rahab menggantungkan tali merah di jendela. Kalau kita lihat di sini, imannya Rahab itu bagaikan TK ya. Sangat pemula sekali, tetapi itu tidak menjadi masalah. Tuhan senang untuk menyelamatkan orang-orang yang dikenal sangat berdosa. Jadi biarlah setiap orang yang berdoa datang kepada Yesus. Tadi pagi dikatakan doa yang paling cepat dijawab adalah doa pengampunan dosa. Jika kita datang kepada Yesus dan memohon pengampunan, pasti kita akan diselamatkan. Apapun kasusnya, si Rahab di dalam Yosua pasal 2, dalam Bible Commentary, halaman 278, apapun kasusnya si Rahab dalam Yosua pasal 2 menempati tempat yang terhormat pada Hall of Heroes of Faith. Masuklah namanya sehingga pada
Saat saudara-saudara membuka Alkitab, namanya tercatat di situ. Kalau kita melihat Hall of Faith, siapa-siapa saja yang tercatat di situ, Henok. Kita kenal Henok adalah apa? Memiliki iman, dia diangkat ke surga. Nuh, dia memiliki iman, walaupun orang tertawa, dia membangun bahtera. Abraham, dia memiliki iman, dia bisa mengorbankan anaknya sehingga dia disebut bapa dari segala orang percaya. Apalagi Musa memiliki iman yang luar biasa. Dan Rahab juga masuk sebagai Hall of Faith di situ. Apapun pandangan Anda dalam kehidupan, terlepas dari tempat tinggal dan siapa Anda, satu langkah iman yang sederhana kepada Yesus akan dapat membalikkan nasib Anda. Ingat, bukan sudah berapa lama Anda berada di gereja ini yang akan menyelamatkan kamu, tetapi berapa kuatkah imanmu. Walaupun baru 1 menit yang lalu Anda memiliki iman yang kuat dan percaya kepada Tuhan, itulah yang paling penting. Datanglah kepada Yesus, dosamu akan diampuni, saudara akan selamat, dan kehidupanmu akan berubah. Yesus akan merubah kehidupanmu dari tidak berharga, dari nol menjadi sangat berharga. From zero to hero. Dari latar belakang yang gelap, perempuan Sundal menjadi pahlawan iman. Kita juga bisa mengatakan from Rahab to Jesus. Nah, apa syarat-syarat untuk masuk ke dalam heroes of faith? Yaitu percaya kepada Allah menurut perintahnya, melakukan kebaikan dengan cara yang benar, meninggalkan masa lalu, tidak mementingkan diri, memiliki belas kasihan. Seperti Rahab tadi, dia kasihani kedua pengintai itu. Dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Yesus untuk digunakan di dalam rencananya. Dan tentunya kalau kita menyerahkan semuanya ini kepada Yesus, kita akan menjadi milik dari anak raja semesta alam. Betapapun kelamnya masa lalu kita, tapi masa depan kita boleh tak bercacat. Dan itu tergantung kepada pilihan kita. Ingat di sini, orang Israel yang sudah melihat mujizat Tuhan begitu luar biasa, tidaklah percaya kepada Tuhan, sehingga mereka hanya keliling di padang gurun sampai mereka semua mati habis. Mereka dicatat sebagai suatu contoh negatif. Mereka menjadi peringatan mengenai suatu kegagalan. Hal ini terus kita beritakan sepanjang masa. Tetapi wanita pelacur Rahab yang berasal dari bangsa yang seharusnya dibinasakan, kota Jericho itu, kota yang tidak mengenal Allah, justru beroleh selamat, menjadi contoh yang begitu indah buat kita semua. From zero to hero. Aku bukan yang dulu lagi. Dan inilah teladan Rahab, memiliki iman yang teguh pada Allah, memiliki untuk meninggalkan masa lalunya yang tidak baik, berani mengambil resiko mempertahankan iman apapun yang terjadi, dan tidak mementingkan diri, serta membagikan kabar keselamatan kepada orang. Anda tahu apa selanjutnya yang terjadi? Dia menikah dengan Salmon, orang Israel, dan Salmon melahirkan Boaz. Kita bisa baca di Rut. Dan Boaz menikah dengan Rut, mereka melahirkan Obed, dan Obed dari Jesse ini adalah ayah Daud. Dan kita bisa melihat Daud menjadi raja orang Israel, dan bisa kita mendapatkan gambarannya bahwa dia
menjadi keturunan daripada Yesus. Dan inilah kita telah belajar tentang Rahab. Niscaya hidup kita bisa seperti Rahab, from hero to zero. Tuhan, from zero to hero. Rupanya kita masih terbangun ya. Oke, terima kasih dan biarlah Tuhan memberkati kita semua.